Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa di kajian Ghosbah Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa Rasul, qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani to'am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluargen yo kudu ngising. Lah terus mbok sembah itu terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, punya kepermanenan iman, dan dengan itu dia imannya mujma'aleh, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bin nadhari sahih, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal, ya, karena agama itu liqaumi yaqilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan, enggak apa-apa kamu katakan batu Tuhan, enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun. Gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya enggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template, dicucuk, dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk itu la syai', ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim enggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaate piye? Soalnya jamaahku pun rokok kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mbus warga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari, mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasanya nyafaati, kan mbus warga do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bocah elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Baneng ndi wis ora takok. Wis ribet dhewe no.
Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa insa'a faja'alna gunna abkara bar kelon dadi perawan neh berarti keloni serepot. Kula insyaallah melok daftar sing fa'ama ingkana minal muqarrabin farauhu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari makan-makan enggak, tapi farauhu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam. Baru itu gabung kon. Sawangane kok karo rasane wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, ya, punya kartu premium dan ekonomi. Saya ndak tertarik lah daftar yang premium dok, nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian ndak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya ndak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa anda ingin mati? Padahal anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa... Kamu copy paste, orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah, dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat, di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tauhid sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginapnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik nginap di masjid, karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya tidak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah, nangono wong musyrik oleh nginep di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih di goblok apa liberal? Apa milih jelas? Nggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00? Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab. Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Ini kan goblok sekali, berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa kalau namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Wih, gendeng sarap ini. Orang usah dipatah ini wong gendeng, sebarno mau mati dewi.
Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu nyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, gak apa-apa kamu merasa Tuhan, gak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga gak merasa iya. Memang ya mereka merasa ndak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking gak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh balla yuqinun amin dahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Dari bumi kok enak, bisa aku aja. Tua aku aja, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuwajo semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, njaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masal. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki termasuk nopo ngaji spesial karena dalam tradisi Islam wonten wulan Muharram sekawan itu mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah kalian nopo Muharram. Jadi salasun mutawaliyatun min Dzulqa'dah, Dzulhijjah nopo Muharram. Terus yang satu beda, ini Rajab. Terus dalam tradisi Islam wonten minha arba'atun hurum dimulai nopo Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus yang satu sendirian gini nopo Rajab. Terus ada satu lagi bulan istimewa ini menapa? Ramadan. Sing perlu jenengan ngertosi ngaten. Terus dalam 4 bulan suci itu ada ritual-ritual suci. Niku Idul Hijjah gadah musim haji. Nggih, Muharram gadah peristiwa-peristiwa kenabian secara global. Niku mulai Nabi Adam ngantos Nabi Muhammad. Rajab wonten Mi'raj, nggih, wonten apa? Mi'raj. Mun kula terangaken terus niki kula terangaken ngali khas ahli Quran, khas ahli Quran. Wa ma man'anna sa'ayyuminu isja'u. Sebetulnya manusia yang menghalangi mau iman itu hanya karena mereka cara berpikir apa betul Allah itu mengutus atau mentugaskan manusia sebagai mediator, sebagai apa? Rasul. Di Rasul bahasa Arab itu safir. Safir maknanya apa? Mediator. Makanya kalau sampean di konjen-konjen Arab jenis safaroh. Safaroh artinya apa? Konjen. Perwakilan. Makanya dalam bahasa Arab dulu dan sekarang itu sama. Rasul itu maknanya delegasi. Sehingga dalam bahasa Arab ya biasa misalnya Rasulun Najron maknanya delegasi utusan orang Najron. Nggih. Kula baleni malih ben sampean tahu.
Bahasa Rasul itu artinya sederhana, ya mau utusan atau mediator. Makanya kalau orang Arab bilang misalnya tukang pos atau apa yang jadi mediator, misalnya kayak paspor itu ya namanya risalatul mutajawizat, namanya surat yang bisa mengantar antar negara. Nggih, biro imigrasi, immigration itu kan transfer antar negara. Jadi napa risalatul mutajawizat. Nah, jawizat maknanya saling melewati batas. Sehingga karena keyakinan manusia itu Allah itu tidak tersentuh, sehingga tidak tersentuh pula oleh manusia siapapun. Ketika ada informasi bahwa Muhammad itu Rasul, dia ini janggal. Aba asawahu basyara Rasulullah. Lalu teknisnya kayak apa? Allah yang tidak tersentuh di alam sana, kemudian harus berhubungan dengan alam manusia. Ini rumah tenan. Makanya orang-orang itu janggal. Apa betul Allah yang tidak tersentuh kemudian mengutus Rasul? Mediatornya itu siapa? Lah cuma manusia itu punya kenaifan sendiri. Ini rumah tenan. Mulane ciri utama Rasul atau ulama atau wali mung sita ikhlas. Bisa gendua kaya apa nek ikhlas ya mlebu swarga. Timbang soleh tapi ra napa? Sing ora iso mlebu swarga. Jika kula niku kriminal kaya apa ikhlas yen mlebu swarga awal. Tapi nek saleh kaya apa ora ikhlas iku ora iso mlebu swarga. Sampeyan tak tunjukkan kuncinya. Kenapa bisa demikian? Ngeten. Pertama kali Rasul jadi Rasul, yang menciri khaskan dia seorang Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Karena logika ikhlas ini yang nanti menyambung atau menjawab kejanggalan pertanyaan tadi. Apa betul Allah yang tidak tersentuh, yang di alam lain, yang beda semuanya dengan kita, kemudian punya hubungan spesial dengan manusia yang bernama Rasul? Caranya itu kayak apa? Sehingga manusia ya ngomong kafir gitu pinter, takwaannya deh. Kalau kamu Rasul harus disahkan oleh malaikat, dilegalkan oleh apa? Malaikat. Karena malaikat dianggap alam yang dekat dengan Allah. Tapi orang-orang kafir sendiri sebetulnya tidak pernah punya konsep malaikat itu apa, juga tidak punya. Tapi dia diasumsi malaikatlah yang paling mungkin jadi mediator antara manusia dan global ini, kita paham. Allah itu kan zat yang diyakini tidak tersentuh. Zaman jahiliyah wong nak nyebut Allah itu manfis sama, orang yang tidak tersentuh, adanya di langit. Pokoknya dengan segala titah kebesarannya Allah itu tidak tersentuh. Lalu ketika ada seorang menganggap dirinya sebagai Rasul, tentu janggal. Lewat apa? Ini rungokno tenan. Akhirnya mulai zaman Nabi Adam, terutama era Nabi Hud, Nabi Soleh, mesti orang-orang kafir itu semuanya bilang abasaru yahdunana. Apa betul manusia itu bisa bawa nopo? Hidayat. In antum illa basarum misluna. Tenggine surat Yasin, kamu ya manusia kayak kita. In antum illa basarum misluna. Sebagian ayat in antum illa basarum mislukum, semuanya kayak manusia, kayak kita. Kenapa kamu menganggap diri kamu Rasul, saya tidak? Sama-sama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rungokno tenan. Nah, kenapa tadi saya mengatakan sebab itu ciri utama Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Cuma manusia ini naif. Ketika menyoal demikian, tingkat rasionalnya demikian, manusia punya kenaifan. Lu janggale apa nak Nabi Soleh itu ngaku Rasul? Janggale apa nak Nabi Hud itu ngaku Rasul? Janggale apa nak Nabi Muhammad ngaku Rasul? Toh syariate, toh ajarane muk sitok, wong penyembah Allah. Kecuali Muhammad ngongkon, aku Rasul, mulane hormati lan sembah. Aku Rasul, mulane golekno bojo, golekno duit. Aku iki Rasul, mulane hormati. Kalau itu kelihatan salah, karena mengatasnamakan Allah, kemudian yang untung dia secara pribadi. Kalau baleni malih. Sebab itu tenggene surat Yasin di semua Al-Qur'an, ciri utama Rasul itu pasti pertama itu la ilaha illa ana fa'budni. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajr. Karena ketika manusia menyoal kenapa ada Rasul sementara Allah tidak tersentuh, penyoalan manusia begini ini bisa terjawab. Lho kowe kok janggal wong dadi Rasulullah? Wong syariate lan ajarane ya mung sitok, wong penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis ngono hakikate secara lahir Nabi ya disiksa,
diintimidasi dan sebagainya. Toh tetap ngendikan kamu harusnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula niku seneng nganti mati nggih seneng. Mbok dadi kiai rapati mulya nemen-nemen seneng. Dhewe ciri utama ikhlas iku nak wong balik ning pangeran, nasib kula wis ngeten-ngeten mawon mun maksimal. Ana sing hormat, ana sing percaya loro telu men sedengan terus. Kula kakean. Sak musala mun kakean. Kakean tambah dadi hijab. Kakean dadi napa? Hijab. Kula nu wong sing seneng siji loro men sedengan. Standar napa? Standar bagus. Ndak niki kula crita nggih mergo niki penting zaman akhir. Kula cerita detail secara ilmiah. Manusia itu mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu punya asumsi. Asumsi ini kemudian oleh orang-orang Arab disebut malaikat. Sebelum ada Rasul pun mereka menganggap ada makhluk yang namanya malaikat yang lebih layak jadi mediator antara Allah dan manusia, bukan sama-sama manusia. Orang Cina punya terminologi itu dinamai dewa dewi. Zaman Yunani kuna sebelum Masehi juga ada dewa dewi. Jawa kuna juga iya. Untuk yang kejahatan dari Bathara Kala dan sebagainya, untuk yang apik dari resi siapa. Wong Islam di Nabi Khidir, wong gone pewayangan duwe sapa dewa ruci semanggon yoga napa sego. Sama, semua terminologi paham agama itu sama, istilah-istilahnya sama. Ya istilah-istilahnya apa? Sama. Ketika orang Arab bilang Allah itu harus satu, orang Jawa sudah bilang sahyang widi, zat yang serba apa? Esa. Makanya ketika Imam Ghazali menemukan bahwa Tuhan itu ada, itu bukan prestasi Islam. Semua dasar watak manusia itu tetap menemukan bahwa alam ini punya tuh. Sehingga dari awal Islam mengatakan agama Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai kodrat manusia. Kodrat manusia itu apa? Yaitu meyakini bahwa di alam raya ini pasti ada Tuhan, ada penguasa. Paham? Menamakan Tuhan sebagai Allah lah itu yang baru ciri Islam, ya. Menamakan Tuhan sebagai Allah itu ciri apa? Islam. Tapi kalau sekedar alam raya ini ada penciptanya, ada Tuhannya, itu keyakinan semua kepercayaan. Kemudian Kristen menambah itu Trinitas, itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Di zaman Yunani namanya Logos atau Logos itu. Terus zaman filsafat disebut akal awal, akal sani, akal apa? Salis ini teori-teori novel. Filsafat. Dalam Islam itu dikenal namanya Allah. Tapi dengan segala gelarnya Tuhan, dengan segala status Tuhan, manusia itu tidak yakin bahwa antara manusia dan Allah itu ada mediator. Ini sudah diperkor. Kok iso wong kenal pangeran terus untuk wahyu ke pangeran untuk tahu carane piye? Nah berhubung cara mulai dhisik misteri, maka banyak orang yang memberanikan diri ngaku jadi rasul. Semulai Lia Eden sampai Ahmad Ulam bin Mirza sampai dukun-dukun sing mujarab. Karena hubungan manusia dengan Allah itu ora tahu jelas. Paham ya? Orang tahu apa? Jelas. Yang memperjelas hubungan itu hanya satu, yaitu yang disebut di Quran. Ciri utama maka nali basarin ayyutiyahu wal kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Mulane kula niku ndonga terus kula niku bejo nganti mati ku nak rapati mulya. Tapi ngeten iki ayat ngeten mboten populer. Cara rawuh mursyid kula digonggolanken. Ya cuma nak gonggolan kula ya kuwalaten. Kira-kira nggih keramat kula nak urusan ayat niku keramat kula. Ciri utama seorang nabi niku jare pangeran wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ciri utama seorang nabi itu tidak menganjurkan umatnya memutuskan dia. Antat tadul malaikata wan nabiyyin ora terima ulama ora terima mursyid tapi napa wan nabiyyin. Ini kira ngono tenan. Ciri utama seorang rasul itu satu, dia mengajarkan kunu rabbaniyin, ayolah kamu bertuhan, ayolah kamu kembali ke Tuhan.
Dan kamu harus yakin bahwa tidak pernah seorang malaikat atau seorang nabi berkedudukan sama dengan Tuhan. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbab. Niki rungokno tenan. Kenapa demikian? Ketika hubungan manusia dengan Allah itu tidak terpecahkan secara logika, secara rasional. Yang paling rasional hanya satu. Titenane wong tetap nabi, tetap ulama, tetap wali hanya satu. Yaiku dekne mau nganjurno supaya wong seneng pangeran. Gampangane cara kowe kula ngoten. Kula niku jek eling pertama kali bapak wafat, saya pidato di depan santri, di depan orang-orang yang seneng bapak, kula bilang, jenengan kecewa mbek kiai ku oleh. Tapi kecewa mbek ajarane kiai ra oleh. Sampai bisa kecewa dengan saya, mungkin beda watak, beda visi, beda ide. Tidak boleh kecewa dengan ajaran saya. Ajaran ini kiai, wong kon sujud ning pangeran, kon sholat, nak ndonga ya njaluk pangeran sudah. Lah kecuali aku di ajaran wong kon seneng aku nganti kultus, wong kon ngimani aku, nah itu mungkin resiko, bisa ya bisa enggak. Tapi kalau orang disuruh seneng pangeran, disuruh njaluk ning pangeran selesai. Umpama aku keliru ya tidak ada masalah. Harusnya juga begitu. Seorang mursyid itu pasti benar saat mengatakan wes sampai jaluk ning pangeran. Istighosa ya wes ke jaluk ning pangeran. Wes nikmati wala wiridan la ilaha illallah. Tapi nek wis mulai, ae mandine nak mbek aku. Lha iku perkara mesti. Wah, mulai perkara, mulai kriminal. Mun mulai napa? Kriminal. Wah. Sanate mutabar nak lewat aku mulai kriminal. Tapi selagi hanya mukhlishina lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mulane Nabi Muhammad ditetir kere, nang Mekah yo kere. Yo disia-sia wong. Tapi ngerti kok imat wis kere ini yo tetep ngaku nabi. Ya tetep aku nabi. Lah tugas semua apa, Man? Lah yo kaya tak penyembah pangeran itu tok. Lah hubungane mbek kowe, Mas. Aku yo kawula biasa, nah aku tetep kawula biasa. Yo ngoten. Mulang kertakok iki yang jenengan ulama, Gus ya ulama, khasi ulama piye ngongkon wong seneng pangeran. Nah ambek jenengan lho, aku ya tetep wong biasa to, kena pas umat seneng ya seneng, ora ya ora, terserah kowe. Paham ya? Sebab itu Nabi itu bangga ketika beliau diberi gelar innaka mayyitu wa innahum mayyit. Satu gelar yang tidak menguntungkan. Ning Quran ana gelare Nabi Muhammad itu sederhana banget, tapi itu menjadi benteng tauhid, yaitu innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Lalu itu seorang nabi dari Sayyidul Awalin wal Akhirin ning Quran mau digelari innaka sak temne sira Muhammad mayyitun ya bakal mati. Wa innahum lan tak temne kufar ya mayyitun bakal mati. Kenapa gelar ini begitu penting? Karena menjadi konstitusi tauhid, menjadi dasar tauhid. Jika Muhammad itu mati, maka dia jelas tidak Tuhan. Jika Muhammad itu mati, maka risalahnya Muhammad atas nama Muhammad akan berhenti. Tapi risalah Muhammad atas nama kebenaran orang yang nyembah Allah itu tidak akan berhenti. Mulane kula nyuwun nek sampean dadi ulama, misale sak kula sing pengaruh ndi apa, ojo seneng. Nek sampean duwe ikhlas ojo seneng, iki biasa. Wong saya biasa, lu ngora keturunan biasa, wong janggal biasa. Mengkulon banyak kurang ajar tak niat, buatan kok terus asli kurang ajar, nggak tahu buatan asli. Wah, kulon niat. Sama tak cerita ini ilmiah secara tauhid dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Ada gelar-gelar Nabi yang ironisnya jarang diperkenalkan ke umat. Padahal gelar ini menjadi konstitusi ilmu tauhid. Misalnya gelarnya Nabi Muhammad innaka mayyitun, mat kamu tetap mati nanti. Nabi Isa dengan ibunya wa ummuhu siddiqah. Ning Quran dikai gelar apa? Kana yakulani ta'am. Iku doyan sego. Jadi ada gelar-gelar kenabian yang tidak menguntungkan, gak prestis. Jadi Nabi Isa sak mboke digelarin apa kana? Ya doyan napa sego. Nabi Muhammad itu tahu untuk gelar innaka mayyitun. Ono nah gelar apa imata ofitila, cek Muhammad mati cek dipateni kesannya agak jaduk, orang di fisik kesannya pak, orang di jimat. Tapi itu juga gelarnya Nabi. Apa imata ofitila, Muhammad potensinya bisa mati atau bahkan matinya secara tragis bukan sekedar dibunuh. Ada Nabi yang matinya itu dicincang, dimutilasi. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria itu matinya dimutilasi. Orang itu mau mati biasa, dimutilasi. Tanyakan para pakar tarikh, matinya Nabi Zakaria apa? Dimutilasi.
dicincang oleh orang Yahudi. Sampai Quran kalau ngeritik orang Yahudi wa yaqulunal anbiya bi ghairi apa hak ini pun Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu matinya dicincang, dimutilasi. Tapi gelar-gelar ini oleh para nabi itu bangga. Karena apa? Semakin ada gelar-gelar kemanusiaan, maka semakin kental bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Yang hebat juga hanya Allah. Sebab itu Nabi Isa dengan tanda kutip ono kecelakaan. Dia ini dikai mukjizat nguripno wong mati gelem. Akhirnya kepleset malah jaga pengen. Mana Nabi Muhammad gak tertarik dengan mukjizat. Nabi gak tertarik mukjizat yang rawan meleset mau. Yo kesopanan dadi kok. Mun ajarane ditabok pipi kanan dikai pipi kiri. Ora tau ngecewakno kok. Sampai kaumnya wong kok sempurnane ngono, nak anake pangeran ra mungkin. Gara-gara terlalu napa? Sempurna. Oh Nabi Muhammad itu nemen. Sama tak ceritani. Nabi Muhammad udah jadi nabi sakwise gagalnya Nabi Isa jadi nabi. Yaiku dekne kepleset nanti diarani pengen. Nabi Muhammad itu saking nunjukno nak beliau itu menusuk. Iku sering pidato ambek dahar. Hal yang mungkin tidak diperkenalkan para kiai karena wedi jatuh muruah. Nabi itu sering nih jazahno lafaz-lafaz sakral beda. Fana hasanah satan. Wa inni aqaitu lahu ziro asatin wa huwa ajabu ilaihi. Fana hasahunah satan. Nabi ketika tak beri sampil kambing itu suka sekali. Beliau nyokot saking senengnya Lahab. Dan saat Lahab itu beliau bilang ana sayyidul awalin. Saya adalah orang paling hebat mulai dulu sampai sekarang. Itu pas sampai dahar. Jadi Nabi itu sering bicara sakral justru pas sampai nopo. Sehingga itu dikenang oleh para ulama selain sidik tablek amanah fatomah ditambahi al-a'rad al-basariyah bahwa seorang Muhammad juga punya sisi kemanusiaan, termasuk beliau juga makan, minum, nikah dan sebagainya. Ternyata sifat-sifat ini menguntungkan secara institusi tauhid karena semakin seorang Nabi kental basariyahnya semakin beliau hanya didudukkan sebagai manusia. Yang didudukkan sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menguntungkan secara dakwah apa? Tauhid. Nggih. Paham? Lah Nabi Isa mboten kekhusyukan. Bener kok dadi ora tau salah, ora tau ngecewakno wong. Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing kena audit carane dadi nabi itu diaudit. Mergo kesakralan. Mulane kula mau dadi wong sakral tenan malah kena audit. Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang cara dakwanya diaudit pangeran. Ini tenggene surat Maidah Nabi Isa ditakoki. Wa idz qala wa ya Isa, a anta qulta lin nasi takhuduni wa ummiya ilahi min dunillah. Salam dakwah ku piye kok akhirnya disembah ku piye? Kok nang kowe sing ngajarno. Jadi Nabi Isa satu-satunya nabi yang ketemu pangeran ditakoki a anta qulta lin nasi takhuduni wa ummiya ilahi min dunillah. Kowe piye kok malah takon dadi nabi ben wong nyembah aku malah nyembah kowe iku piye? Lha iku tukane wong kon nglamar malah entuk sing dikagak. Kowe kok piye cara dadi nabi iku piye? Iku nabi tok. Lah nek aja kaget nek ana ulama kadang umat jazab iku ana ilmune, jazab ku ana ilmu. Ya tak terang ilmu tuh wae. Lah akeh kiai-kiai tok akhire kadang sak enake wong kenal Balim Klaten itu lewat miso ya. Ya ketemu wong mending kakek aneh. Ya kayak gini. Bahasan mangli wong ngenang perkara anak bangga ana tamu lali dijedor kono ora usah pertama aku. Akeh cerita-cerita orang yang dikenal wali sak urip-uripe miso. Iku ana ilmune nggih. Sampeyan ora usah niru ora wali. Tapi ana ilmune. Wong sak kula mawon aku ora ngajar tak ilmu. Nggih. Mboten ngaji ilmu tuwa ben ngerti sampeyan. Karena secara konstitusi tauhid lebih menguntungkan kalau seorang nabi menonjol sisi basariyah ketimbang sawangane sakral kemudian menyentuh level paling ekstrim yaitu nanti takut dianggap Tuhan. Paham ya? Nabi keliru, Nabi Musa gitu keliru. Budak Fir'aun melayu tenan. Nah ada para pangeran lho apa melayu bareng. Paham ya? Ya melayu tenan terbirit-birit tenan. Wah ketara manusia melayu tenan. Ketika ngadepi Saharatu Fir'aun ya fa'auja safi nafsi khifatan Musa meriang tenan. Paham ya? Nabi Muhammad gini. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi
600 tahun setelah kegagalan Nabi Isa jadi Nabi. Iku Nabi Isa gagal malah dianggap pangeran mutoan. Iku tunggali misalnya kados kula sebagai ulama Quran, wong luwih seneng Gus Bak dibanding seneng Quran iku gagal. Tapi nak wong jadi seneng Quran be aku biasa wae aku sukses. Napa? Sukses. Soalnya wong seneng Quran perkara tak ulang ngaji aku. Bariku be aku biasa wae sukses. Paham ya, sing tak curiga, sing ora percaya, sukses. Berarti dadi ulama apa? Sukses. Ini tenang ya itu. Karena saya tetap sebagai basariah dan Quran tetap pada posisi yang paling sakral. Lain awalian. Baca Quran ora enak nek rabe Gus Balo Quran jadi sifat ra enak. Oh, gagal kok dadi kiai berarti gagal. Paham? Ini tenang betul. Enggak ada ini kasusnya kok Nabi Isa. Dia ini sukses jadi wong sempurna malah dianggap anaknya pangeran. Pangerannya sing ngangkat malah disaingi dene. Iku sing disebut surat Maidah a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahi ini satu-satunya nabi sing kena audit ngono Nabi Isa. Salem dadi nabi ku piye? Kok nganti akhirnya kowe malah sing disembah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon. Oh, bisa meriang tenan. Akhirnya Nabi Isa dawa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu wa rabbi wa rabbakum. Sak roh kula sing tak syariatno nggih tiang tak nyembah jenengan. Terus wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihi. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiban apa? Ya Nabi Isa ora goblok jake pinter. Gusti, zaman kula tunggoni iku dereng ngoten. Bareng kula mati niku terus dadi ngoten niku. Nah, tapi niku ora kula wis mati urusane jenengan. Jenenge falamma tawaffaitani kunta antar raqiban alaihi wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibadun. Nah jenengan siksa niku kawulane jenengan ora kawula. Nah tapi itu apapun alasan Isa tetap jadi pengalaman bagi Nabi Muhammad bahwa sebuah pesona personal ya, sebuah pesona personal itu akan gawat sekali. Lalu kalau rapati seneng di presiden terlalu soleh, terlalu image-nya baik, rapati seneng. Sebuah negara itu yang baik kalau konstitusinya baik, undang-undangnya baik, jangan pesona pribadi. Kalau pesona pribadi baik itu gawat. Nanti orang nggak ikhlas kalau nggak di Presiden Soekarno, karena melahirkan paham Soekarnoisme. Penggemar Soeharto nggak ikhlas kalau presiden tidak Soeharto, karena sudah fanatik harus Soehartoisme. Nanti penggemar SBY juga gitu, harus SBYisme. Negara ini gawat. Harusnya rakyatnya siap di presiden siapa saja asal sesuai konstitusi. Jangan ada revolusi saat presiden tidak Soekarno. Penggemar Soekarno presiden harus berbau Soekarno. Penggemar Soeharto harus berbau Soeharto. Penggemar Gus Dur harus berbau apa? Gus Dur. Ini gawat, sebuah negara akan gawat kalau aturannya begitu. Sebuah negara hanya bisa aman kalau konstitusinya dijalankan, undang-undangnya dijalankan. Meskipun harus ada personal yang jadi presiden. Faham ini perlu kalau terangkan. Mereka Nabi Muhammad itu menunjukkan sekali basariah. Nabi hebat kok mau digelari innaka mayyitun. Wah itu kan menyinggung gitu. Gelar kok terima apa? Innaka mayyitun. Mati sudah mati. Malah ning gone wa Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Gelare apa? Afa imata apa tila. Apa nak Muhammad mati terus mati ini dipateni ingkolaktum ala akobikum, kowe nang kecewa mbek Islam, akhirnya balik kafir. Makanya ketika Nabi Muhammad wafat, sebesar Sayyidina Umar saja bilang mangqala inna Muhammadan qad mata qata'tu unuqahu fa inna ma huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Siapa berani bilang Muhammad mati akan saya penggal lehernya. Muhammad sekarang sedang munajat kepada Allah sebagaimana Musa sedang munajat. Akhirnya ketika Nabi jelas-jelas wafat itu sahabat juga masih jeda, masih menunggu, merenung. Nggak berani memutuskan kalau seorang Muhammad yang dipuja-puja ternyata sekarang terbujur kaku. Nggak berani mengatakan itu mati. Apalagi ditopang Sayyidina Umar pidato innama huwa yunaji rabbah. Lagi munajat. Akhirnya Abu Bakar rawuh, karena Abu Bakar memang terlambat. Beliau rawuh terus pidato. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad ya Muhammad saiki mati. Wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Kalau menyembah Allah, Allah selawase gak bakal mati. Terus Kanjeng
Abu Bakar membaca ayat afa imma ta'au qutilang. Akhirnya apa? Status Muhammad dianggap mati adalah status terbesar untuk menyelamatkan tauhid. Sementara prestasi Isa sing dianggap munggah langit malah dadekno wong sirik. Mereka gagah mati biasa. Pak, maka jangan katakan kalau Muhammad tidak diangkat ke langit itu lebih tinggi. Isa tidak bisa, justru Kanjeng Nabi matinya wajar menjaga konstitusi tauhid. Nabi Isa sing diangkat ke langit malah blunder, dianggap anaknya pangeran. Nabi Muhammad yang biasa dipendem malah konstitusi tauhid salah. Mulane kula gak mati biasa. Mati ya setengah wong rapati percaya terus wong misoi barang cara kula gak aman. Wong kula nak kandha bojo kula, dhek aku nak mati. Soale anggere pen kuburan wis jero ya nang penting. Serasa ndang iki gede cek iki cilik soale nak aku wong apik langsung di swarga, nak wong elek dengan sak donya tetep mlebu neraka. Wis padha wae. Terus sedengan mati gak ngel-ngel wong sak aku sedengan. Menawi kula nek wis mati, sakniki lah paling gak seneng. Kula nu bae lah paling gak seneng ditamoni. Sawangane kok ngel-ngel wong. Kula lah yo kangelan maksudnya dadi Gus kula tak sowan jenengan napa nek sowan badhe matur. Matur nek nek wis sowan barang mau. Iki masalah ini wong dadi kiai ora repot. Wong kon nyembah ning Allah itu sesuatu yang enggak repot. Sesuai fitrah manusia. Wong kon seneng Allah sesuai fitrah manusia. Dadi kiai ora usah repot. Wong ajarane sesuatu yang sesuai fitrah manusia. Kula mboten setuju ana ajaran ana muru'ah wong kudu jaga imes mboten setuju. Biasanya kanca-kanca pondok ini kadang jaga citra kiai ngene ra pantes ngene ra. Kula nate survei mulai dari Jogja sampai Bandung. Kula nate teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah, teng Budi-budi survei. Kula nate teng Bandung itu 2 bulan, jan survei. Niku di sebuah musala sing kiai ini tukang adol bulus, ngerti bulus? Kura-kura. Anggere esuk ya dagangan kura-kura, kadang ya dagangan pitik bebek. Anake wedok wayu ya katokan cekak. Kasih wong Bandung anak kiai lah blodor. Lho ngono iku sing nyucup ya pirang-pirang. Angger bar magrib sing ngaji Quran ya pirang-pirang. Lah sing ngaji ya yakin nek wong katokan cekak itu haram. Sing ngaji ya yakin adol bulus ora apik. Tapi ya tetap ngaji. Itu menunjukkan bahwa kerinduan manusia terhadap Quran itu normal. Tanpa mensyaratkan pembawanya ideal. Kayak kalau bajinan saya khusuk sampean. Aku sering ra ketunan omongan ngawur sama omongan khusuk tertata. Tapi sampean tetap rindu ngaji Quran rindu. Sing gol gentol rindu sampean. Jadi sebetulnya kebenaran tidak menggantung sama yang bawa, nggih. Sama yang orang banyak desa-desa sing kiai ra kambenan takwa ya diterima. Salah ana kiai sing mensyaratkan dirinya nak gak kambenan takwa ora pantes. Kiai ora kambenan takwa. Jajal lah bos kayak tetap biasa wae. Engko wong ya tetap padha wae. Karena sebetulnya orang mencintai agama itu kerinduan terhadap kebenaran. Sakjane wong dinabeni Nabi Muhammad bar Nabi Isa kudune kecewa. Nabi Isa sempurna. Gak tahu misoi wong ditabuk pipi kiri, dikekno pipi kanan dan sebalik. Nah omongan terukur. Wes pokoke apik. Padahal Nabi Muhammad buat tabuke wong kan nabuk ajarannya Nabi Muhammad nek diperangi kan merangi. Ajarannya wis beda banget ben Nabi Isa. Sayyidina Umar oleh nerusno wis kereng meneh, kowe dibikin tersinggung ora tersinggung, kowe khimar ajarannya Umar malah parah meneh. Manis tuh di bawalam yang bawa kal khimar. Tapi Nabi Muhammad sukses jadi nabi. Suksesnya karena orang khas ajarannya Nabi Muhammad orang bertauhid. Orang apa? Bertauhid. Malah Nabi untuk gelar al-arat al-basariyah hanya seorang manusia. Tapi dari awal Nabi Muhammad jujur, tiap pidato mesti dimulai qul innama ana basarum mislukum. Bukan sabi hukum tapi mislukum. Dalam bahasa Arab mislu itu persis. Kalau sibhun itu serupa, anak mislu apa? Persis. Setiap kali Nabi Muhammad pidato mesti dimulai qul innama ana basarum mislukum. Aku manusia persis kowe. Cuma aku untuk wahyu, untuk nobat kenabian, dinobatno sebagai nabi. Ajarannya innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pangeran muk sitok. Iku mulane sembah. Fastaqimu ilaihi, kamu harus menuju Tuhan. Jadi nabi ora tau bakas sawah pisan tok kawitan pidato. Aku manusa persis kowe. Aku dadi nabi. Lah ciri utama aku dadi nabi, kowe iku nyembah pangeran sing tenanan. Yo menuju ning pangeran, istighfar ning pangeran. Wis awake ra tau dibakas.
Malah nak tiang-tiang sing menyentuh ilmu hakikat, luwih bangga Nabi Muhammad kabundut dipendem ning tanah timbang diarani muka langit, malah repot. Iku ponakane pangeran tanah malah repot. Sekarwan ning bumi ketok manusa, misale konstitusi tauhid aman, napa? Aman. Paham? Ini ilmu tua dan zaman harus paham dan harus bangga. Sebab itu Nabi Muhammad untuk gelar Sayyidul Awalin wal Akhirin. Justru dengan kemanusiaannya yang sederhana, beliau jadi sayyid, jadi tuan betul. Nah, kiai rapati sempurna itu malah baru. Mereka penggantinya sapa wong ikhlas. Lah jeng ben termasuk Rasulullah pas sowan pangeran niku jeng ben teng mahsyar niku Nabi ngeluh ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana napa mahjura. Gusti nasibe Quran niku mun dimbarno. Dimbarno niki kula waca nggih teng ngene tafsir Sawi ngaten gitu. Terus jenengan ampun dadi khawarit. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai napa? Wahyu, sebagai napa? Kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak paham. Nak kepengen paham, ya ibu iman. Niku ruwet niku, ruwet niku. Niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ngeten nggih, contoh paling gampang. Niki kula waca nggih, terus niki ben jinan gak dadi khawarit. Kula waca Arabe mengke kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Teng qauluhu mahjuran. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu. Walam yang dzurfihi jaa yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa bainah. Tetes ngeten nggih. Dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain dan dawuh ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, tidak menganggap itu sebagai apa? Kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan. Itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wong ngoten. Wong Islam ku mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten niku. Nah itu kan dia ngerti nak itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampe delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya wis didelok wis sama Islami suwi wis jenggoten wis macam-macam ati sepuro. Apa meneh sing wis tedher melarat koyo rugen sepuro wis melarat iku kafaro iki melarate niku kafaro. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim rawani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sakhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim ndak punya nyali karena ndak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia ndak berhak
punya SK atau apa, bubarno doli. Gampang wali kota. Kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas bubarno. Matok wali kotane gawe SK, nganggo pamong praja, iso bubarno. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubarno Sutioso, teng doli sing iso bubarno wali kota wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Nah, misal, mboten niki kan ilmiah mawon, rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Nah, itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok bubar doli ki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubaro doli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok. Misalnya, kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rum, Pak Rumanto, kalau nanti cerita, Mas Rum, sebagai pondok ora usah tenanan, pokoknya ngaji, sholat semadeg mulon, sebagai umumnya pondok, orang usah ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, rak tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini ra alim atau rapati bener, ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mau hafid yang nganti lanya, rak dilombakno menang, laris itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tahu maling, ya nahi mungkare wis kadung tahu maling. Bubaro ning doli wis kadung tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing ngaku karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wong wedok sok men dicubles iku res. Iku bagiane rugen aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekei penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah, ini rungokno tenan. Sampean boleh tidak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Kuwi iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misale kaya ruhin biasane perapatan delok wong wedok, ya ditulis mbek Allah. Mripate ruhin dosa, atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pangeran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak ndelok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean guweting mbek tangga, penggawe ning ngrasani iku dosa. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ana kelas atas. Misale ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat, tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokahe ngeduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuhud-zuhud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe,
Sing cilik di sepuro. Nah, tapi pertanyaannya jare Fathul Mu'in, masalahnya sing cilik iku terus wis kadung gede. Kan gak sido cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuh Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku melane jare Fathul Mu'in nak nakrifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan. Maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nah sing wong sugih maksiate iku ya padha, nah wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh macam. Delok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Lah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham nggih? Ya kene rungokno, syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis gambar dinosaurus sik gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok dititik terus wis-wis dadi gambar gede. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercak ya kan? Ya mulane takrif taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Itu disebut walam yusirru ala ma fa'al. Mboten napa ndlurung. Mboten napa ndlurung. Nah orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat ngepol be wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sama tak ceritani ini. Mon sampean kudu percaya be kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan itu di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istighlal. Istighlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Iya apik wong kafir. Kodekne kafir musuh wong Islam. Jadi nak rapat ngono kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan iya apik. Darani kita iku Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Iya apik Khawarij to. Mulai bener tidak ahli kenapa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam berarti darani kita iku cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita, ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lha ngono kok ora iso lho paham ya. Lho boten cara kowe ngrungokno rapate wong kafir, wong Khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir jare lho. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apik wong kafir. Mulane ora ana ceritane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij.
Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yamrukuna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam koyo keluare anak panah saka napa busur, gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Lho wong kafir ka atas sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, wong dihukumi kafir kiai ini kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dhewe wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Ono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajuk. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke, wong hafal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Baha, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Kragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Hamim Zazuli Gusmi, Gus Baha mulai gerakan Cantiko, jamaah anti koler, yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Cantiko kemudian berganti nama Mantap, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Cantiko, Mantap, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdurrahman, Bai Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Baha, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.